banyak politikus yang juga mengincar Anies dan mendorongnya. Mereka butuh suara juga. Mereka tahu Anies tidak bisa kerja, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana bisa memenangkan pemilu dan meraih suara. Para politikus itu tahu banyak para pemilih emosional yang tidak peduli apakah pemimpinnya kerja atau tidak. Yang penting dia santun, seiman, dan muncul di media-media sebagai pahlawan. Amanat yang diembankan telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di Jakarta. 4,5 tahun ini alhamdulillah di Jakarta tenang, teduh, aman, damai. Insya Allah ini kita jaga terus sama-sama ke depan. Dan kita telah berhasil mengikhtiarkan persatuan yang ada di Indonesia ini. Bapak Anies Baswedan, ada apa ini dengan Pak Anies? Ya. Bersabarlah Pak Anies. Insya Allah akan berusaha perlahan tapi pasti merebut kemenangan 2024. Ya, saya kira Formula E ini adalah ajang pencitraan yang justru menjadi bumerang bagi Anies Baswedan. Ya, mungkin dipikirnya ya dengan menggelar Formula E nanti, maka namanya ini akan semakin bersinar. Lah kok sekarang dia malah menuai banyak sekali kecaman karena adanya sponsor minuman bir di dalam Formula E coba. Dan tahu tidak ya, siapakah yang punya hajatan untuk mempromosikan minuman keras di ajang Formula E itu? Ya siapa lagi kalau bukan Gubernur seiman Anies Baswedan. Kumpulan kader dan pendukung Anies Baswedan pun ini balik badan. Lah kok sekarang yang didukung ini malah mempromosikan minuman beralkohol coba. PA212 juga mengancam akan memboikot Anies Baswedan di Pilpres 2024. Astagfirullahaladzim, atap tribun Formula E roboh diterjang angin kencang. Waduh, dan netizen kembali riuh. Ada yang menyayangkan, ada yang jahat pakai acara nyukurin segala. Beginilah kalau sebagian besar anggarannya masuk kantong. Atau memang inilah karena azab karena sponsor bir itu. Kenapa? Tribun ini dibangun oleh ayat dan mayat dan juga didoakan oleh pemegang kunci surga dan dijaga oleh laskar petamburan. Jadi kalau menyangkut Anies itu ujian, menyangkut orang lain itu kutukan. Lama-lama gue lakban juga nih gubernurnya. Anies selama ini bersikap munafik. Bahkan saat ini perusahaan bir raksasa dunia menjadi sponsor di Formula E yang dia sangat ngotot untuk mengadakannya. Formula E membuat pecah di kalangan pendukung Anies Baswedan. Pasalnya sponsor utamanya ada perusahaan bir raksasa dunia, Heineken. Selain itu ada juga perusahaan champagne dan wine. Senjata Anies yang selama ini politisasi agama, kini senjata itu makan tuannya. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Anies Baswedan tidak mau meneruskan kerja Ahok karena gengsi. Malu dong meneruskan kerja lawan politik, tapi bilang gak punya prestasi. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Terus terang, kami sih menganggap peluang Anies menjadi presiden kecil. Saya justru heran kalau masih ada orang yang membela Anies atau percaya pada Anies sebagai pemimpin. Bagi gubernur, dia memang harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat DKI. Mereka berharap kami gentar. Jadi begitulah, kami akan terus gunakan akal sehat kami untuk melawan setiap upaya yang akan memecah belah bangsa ini. Termasuk melawan Anies dan gerombolannya. Lo mau tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu
sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Lo gila nggak? Nggak ada yang diresap, malah dipompa lagi, dibuang keluar, akhirnya dibuang ke laut juga. Selanjutnya, selamat menikmati balapan Tamiya di Jakarta 4 Juni nanti. Mudah-mudahan nggak hujan. Katanya akan ada pawang hujan. Anies Baswedan adalah gubernur gagal, gubernur terburuk yang pernah ada di DKI Jakarta. Stadion BMW, ya itu kan stadion BMW itu sebenarnya idenya Jokowi dan Ahok, ya. Digantilah namanya sama Anies Baswedan. Kan Anies tuh nggak pernah mau mengakui prestasi Ahok. Dia segala tentang berbau-bau Ahok tuh dia akan merubah namanya, ya. Nah itulah Anies Baswedan. Manusia bisa memutarkan balikan fakta dan kata. Itulah kejagoannya Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS, dan abis itu baru hajarlah Formula E. Bang, kalau milih lagi kami nggak milih dia, kami nyesal juga bang. Salah juga kami. Mereka ngomong begitu. Kenapa ya nggak Ahok? Ya udahlah, saya bilang. Nasi sudah menjadi bubur, kita tunggu aja nanti 2024. Tapi udahlah, yang dukung ini kan yang kacamata kuda atau mungkin yang malu karena dulu bagaimana mengidolakan Anies, taunya Jakarta ini sekarang begini. Banyak rakyat yang dulu pemilih Anies karena dibawa masalah SARA lagi menangis kebanjiran. Sampai ada yang selalu, saya nggak usah bilang namanya, bela-bela, taunya komisaris di Ancol. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies, karena hanya pintar bermain kata-kata. Oktober akan ada yang tumbang. Perasaan selesai masa jabatan deh. Anies akan tetap moncer karena hasil karyanya dilihat semua orang. Dan akhirnya Jakarta lebih indah, lebih gembira rakyatnya, lebih happy rakyatnya. Itu yang kita pikirin. Kenapa ditakutin Indonesia masuk jurang kalau Anies yang jadi pemimpin, Indonesia jadi intoleran? Siapa yang intoleran? Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies itu pembohong, jangan dipilih pemimpin untuk 2024. Banyak kinerja Anies yang tidak terrealisasi, seperti DP0, normalisasi. Jangan sampai negeri ini nanti dipimpin oleh orang yang salah. Ngurus DKI aja nggak becus kok. Nanti gimana ngurus RI yang segini besarnya? Saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Karena kelihatan. Namanya Ahok, semua juga bahaya. Diam aja orang genggi kok, apa kita ngomong kan? DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya pendukung. Tapi dia tidak lakukan itu. DKI di bawah kepimpinan Anies ini, pemimpin yang terlalu jual agama cuma Anies kok. Janganlah menipu karena ambisi. Kalau Anda nggak mampu, jujur nggak usah ambisi. Negeri ini hancur kok dipimpin orang-orang seperti Anda. Nggak malu. Janji Anda satu pun nggak ada yang terrealisasi. DP 0, bener 0. Contohlah sudahlah Ahok. Dia bekerja, dia nyata, dia nggak jual agama. Kalau saya sebagai orang Muslim, Ahok itulah yang Islami.
Jangan uang rakyat dipakai untuk kepentingan kekuasaan, untuk naik kekuasaan. Itu namanya pengkhianat. Jakarta Stadium. Siapa yang bebasin tanah? Pokoknya masih berani waktu itu groundbreaking. Dilanjutkan pengadilan. Menang selesai. Sertifikat keluar di era Ahok. Kalau cuma ngeluarin duit 5 triliun bangun stadion terus nanti diklaim saya yang kerja. Nggak usah Anda. Pak Lurah juga bisa kalau ngeluarin duit. Benar cuma bisanya konferensi pers. Ini sudah selesai. Anda nyolong itu. Itu namanya apa? Kalau kata orang apa? Seperti telur mata sapi. Yang telur ayam yang dapat nama sapi. Ini adalah kemenangan. Setelah 13 tahun menanti, akhirnya Jakarta memiliki stadionnya sendiri, yaitu Jakarta International Stadium. Stadion yang menjadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras. Semoga stadion ini menjadi ladang pahala. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya tuh udah lama lah. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Ya kalau banjir yang bicara, kemacetan juga terjadi di mana-mana, nggak selesai. Saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan. Kalau Formula E, lem Aibon, ataupun trotoar yang dilebarkan, mungkin bisa sambil lalu. Tapi ketika bicara banjir sejak 1 Januari sampai Februari, saya kira Anies susah untuk berkata-kata. Jangankan untuk bertindak, berkata-kata aja agak susah gitu loh Pak. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Harusnya dibuatkan lubang di mana-mana. Efeknya sekarang Jakarta di bawahnya kosong, nggak ada air. Efeknya nggak bisa nyedot sumur. Kenapa? Kekeliruan konsep. Karena kita akan kembalikan. Reklamasinya dihentikan, airnya dimasukkan kembali ke laut. Insya Allah. Dipasang persapan, bukannya air turun. Airnya naik ke atas. Hebat. Hebat. Susah ini bikin beginian nih. Iya. Bukannya turun. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Tapi yang kasihan rakyat Jakartanya, Bang Karni. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Jangan sampai nanti kemudian Anies punya alasan. Maaf, rakyat Jakarta, saya tidak bisa bekerja maksimal karena sekian lama nggak punya wakil. Kerjanya sangat buruk, Pak Gubernur Anies Baswedan. Artinya TGOP itu tidak efektif sama sekali. Balap mobil Formula E tahun 2020 atau season ke-6 insya Allah akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2020. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok tuh kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kalau pengen lihat sinetron berseri, lihatlah Jakarta Sekarang ini. Jokowi juga dulu suka sama Anies karena kemampuannya berbicara dan kemudian akhirnya menjadikan dia sebagai Menteri Pendidikan. Susunan kata-katanya bagus, teratur, dan karena itu banyak yang suka padanya. Tapi soal kerja, nanti dulu. Itu ranah yang berbeda. Kerja itu butuh eksekutor, bukan motivator. Sejak awal banyak meragukan seorang Anies Baswedan mampu menjadi kepala daerah yang baik, yang bisa menjadi eksekutor dari banyaknya masalah di Jakarta. Anies bukan tipikal pekerja, dia tipe motivator yang bisa sukses dengan jadi pembicara. Itulah kenapa Jokowi dulu memecatnya jadi menteri, karena menteri itu harus berkarakter eksekutor, bukan hanya motivator. Seorang kepala daerah harus mampu dengan cepat menyelesaikan masalah, memanage ribuan pekerja di bawahnya, dan mencapai target setahap demi setahap. Tapi kelemahan Anies tertutup oleh ambisi besarnya. Dia pengen jadi presiden dan pengen menorehkan sejarah dalam kehidupannya. Dan untuk bisa ke sana, dia bisa menghalalkan segala cara. Lihat saja Pilgub DKI 2017 yang dia menangkan. Pilgub paling brutal dalam sejarah karena menjual ayat dan mayat, dibiarkan Anies karena itu menguntungkannya secara politik. Bahkan sesudah dilantik, dia masih bermain politik identitas dengan memainkan narasi pribumi untuk mengamankan serangan terhadap dirinya. Padahal dia sendiri juga bukan pribumi, tetapi warga negara Indonesia keturunan Arab. Dan dia menang di atas robeknya kebinekaan tanpa sedikit pun mau bersuara untuk melarang pendukungnya melakukan hal yang salah. Banjir besar yang melanda Jakarta kemarin pun dia mainkan secara politik. Bukannya sibuk berbenah dan waspada terhadap datangnya banjir ke depan, Anies malah sibuk ingin berdebat tentang masalah naturalisasi dan normalisasi. Padahal inti sebenarnya sama, yaitu pelebaran sungai. Dan Anies tidak mampu sedikit pun memenuhi harapan Jokowi dalam bekerja. Anies kurang berani untuk memindahkan ratusan ribu warga yang sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Ya, sekali lagi dia butuh suara dari orang-orang itu. Beda dengan Ahok yang dulu dengan berani memindahkan mereka ke rusun demi kepentingan penduduk Jakarta yang lebih besar.
Buzzer-buzzernya secara masif membangun panggung Anies dengan menyebutnya Gubernur dan Gubernur Indonesia. Tim TGUPP-nya disebar untuk membenarkan apa yang dilakukan Anies. Dan lihat cara Anies berkelit dari masalahnya. Siapa yang dia salahkan? Ya, pusat. Anies juga lebih sibuk mencitrakan dirinya saat namanya terpuruk akibat banjir besar yang menyebabkan puluhan orang tewas dan kerugian ditaksir berkisar sekitar 10 triliun rupiah. Daripada sibuk mencari solusi apa yang harus diperbaiki. Anies tahu 2 tahun lagi dia tidak punya panggung sebagai gubernur karena Pilpres serentak baru akan dilaksanakan 2024 nanti. Karena itu dia memanfaatkan situasi sekarang ini untuk menabung suara dan memainkan peran sebagai orang benar yang melawan kezoliman pemerintah pusat. Pusing kan? Anies sengaja bermain dengan narasi menyalahkan pusat dengan maksud menaikkan namanya ke panggung nasional. Apalagi ketika dia memainkan narasi membantah Jokowi masalah sampah. Anies ingin meraih pendukung lebih besar karena lebih gagah melawan Jokowi daripada melawan menterinya. Dia sudah mendudukan posisinya sendiri untuk Pilpres 2024 nanti. Melihat Anies Baswedan seperti melihat sinetron berseri yang tidak ada habisnya. Penuh intrik dan cara yang tidak elegan dalam menyelesaikan banyak masalah. Masalahnya, banyak politikus yang juga mengincar Anies dan mendorongnya. Mereka butuh suara juga. Mereka tahu Anies tidak bisa kerja, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana bisa memenangkan pemilu dan meraih suara. Jokowi aja pusing, apalagi kita. Yang kasihan warga Jakarta pastinya. Tanpa sadar sudah dijadikan injakan Anies untuk menaikkan popularitasnya. Anies juga seperti tidak peduli masalah besar yang dia hadapi. Yang penting citra, citra, dan citra. Mau banjir sepaha kek, sedada kek, tenggelam kek. Yang penting pilih Anies dan biarkan Tuhan yang bekerja menyelesaikan masalahnya. Para politikus itu tahu banyak para pemilih emosional yang tidak peduli apakah pemimpinnya kerja atau tidak. Yang penting dia santun, seiman, dan muncul di media-media sebagai pahlawan. Kerja itu belakangan. Izinkan saya menyampaikan, pertama, amanat yang diembankan telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di Jakarta. Jadi, ketika kita memilih bersatu karena kita punya tujuan yang sama. Asal usul tidak bisa dipersatukan. Yang mempersatukan adalah tujuan kita bersama. Asal usul beda-beda, tidak bisa asal usul dipersatukan. Tapi kita bisa dipersatukan oleh tujuan yang sama. Karena kita bangsa di Nusantara ini ingin meraih yang namanya kemerdekaan hakiki, yaitu keadilan bagi semuanya. Indonesia kita memang warna-warni. Indonesia kita memang beragam sekali. Tapi yang menarik dari Indonesia kita sesungguhnya bukan keragamannya. Indonesia yang beragam ini 100 tahun yang lalu berkumpul bersama, memilih untuk bersatu, memilih untuk meraih kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki adalah hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keragaman adalah karunia Tuhan, persatuan adalah ikhtiar kita, dan kita telah berhasil mengikhtiarkan persatuan yang ada di Indonesia ini. Karena itu tanggung jawab kita menjaga tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Dan kita semua menyadari bahwa ketika kita memiliki tujuan yang sama, dari situlah kemudian kita bersatu. Karenanya yang menarik dari Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan kata binekanya, yang hebat itu tunggalnya. Banyak negeri lain yang lebih bineka dari kita, tapi mereka tidak bisa bersatu. Di Indonesia, kita bineka, tapi kita tunggal, memilih untuk satu.
Dan itulah yang membuat Indonesia menjadi unik. Persatuan inilah yang harus kita jaga sama-sama. 4,5 tahun ini alhamdulillah di Jakarta tenang, teduh, aman, damai. Insya Allah ini kita jaga terus sama-sama ke depan. Dan persatuan ini kita jaga dengan memberikan kesetaraan kesempatan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan hanya bisa dihadirkan dalam perasaan keadilan. Itulah juga mengapa kita semua di Jakarta mengikhtiarkan. Bagaimana kita mengikhtiarkan agar di Jakarta ada rasa kesetaraan, ada rasa keadilan. Dengan begitu kita berharap adanya perasaan persatuan. Di Jakarta kita bangun transportasi umum. Dari 42% jangkauan, sekarang 82% jangkauan. Itu adalah ikhtiar kita untuk memberikan kesetaraan kesempatan bagi semuanya. Karena kalau tidak, kendaraan pribadi memisahkan, kendaraan umum mempersatukan. Karena kita ingin memberikan perasaan kebersamaan bagi semua. Bahwa janji kemerdekaan kita melunasi, yang harus dilunasi adalah keadilan sosial. Insya Allah kita bersama-sama akan tunaikan keadilan sosial itu bagi semua. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, ada apa ini dengan Pak Anies? Ya. Bersabarlah Pak Anies, insya Allah akan berusaha perlahan tapi pasti merebut kemenangan 2024. Indonesia ini terlalu besar untuk dikelola oleh satu kelompok tertentu. Ya, kita harus saling menolong, kita harus berkolaborasi untuk dapat membangun negeri ini. Oleh karenanya secara khusus pada kesempatan puncak Maulid PKS ini kami mengundang segera partai politik untuk ya berbicara ya dan mewakili pimpinan-pimpinan masyarakat dengan tema keagamaan, tema kemasyarakatan dan lain sebagainya. Sebagai upaya menumbuhkan semangat kolaborasi untuk melayani Indonesia. Siapa tahu pas kumpul-kumpul begini nanti ada yang berjodoh di 2024. Pak Anies atau Pak Sandy atau siapapun yang ada, ya, Pak Haye atau siapa yang ini, moga-moga ada jodoh, ya. Mungkin disinilah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis.
Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.